wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Diana. Di video kali ini aku akan berbagi tips untuk teman-teman semuanya. Gimana sih caranya supaya banjiran orderan di story WhatsApp. Nah, aku harap teman-teman tetap stay tune di video aku. Jangan kemana-mana. Nah, oke teman-teman. Cara yang pertama yaitu cari target market yang sesuai dengan kalian. Nah, produk kalian apa nih yang kalian jual? Misalkan kalian jual skincare. Nah, kalian itu cari target market yang sesuai dengan jualan kalian. Misalkan kalian jualan skincare, ya udah kalian cari usia yang usianya misalnya 25 tahun sampai 35 tahun. Kayak gitu. Nah, caranya seperti apa? Kalian itu harus saling save satu sama lain kontak WA, tapi harus yang sesuai dengan target market kalian. Nah, teman-teman ingat, jangan sampai kita nge-save nomor customer yang bukan sesuai sama target kita. Karena kenapa? Kalau misalkan kita nge-save yang bukan sesuai target kita, dia tidak akan order. Kemungkinan kecil kita akan sedikit mendapatkan customer karena tidak sesuai dengan target market kita, kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar mencari target market yang sesuai dengan yang mereka cari, yang mereka butuhkan, kayak gitu. Jadi di sini aku punya dua cara. Yang pertama, kalian harus masuk ke grup yang khusus untuk mencari skincare. Ya, misalkan di grup Facebook atau di grup Instagram misalnya. Nah, itu teman-teman bisa mengikuti caranya gimana supaya teman-teman itu tahu gitu sistem-sistemnya untuk jualan di story WA itu seperti apa dalam bisnis skincare. Nah, kemudian cara yang kedua yaitu adalah silakan teman-teman pasang nomor WA kalian ke status Facebook kayak gitu, di bawahnya nanti tertera nomor kalian. Nah, itu kita giring nih. Kalau misalnya ada yang nanya-nanya di Facebook atau di Instagram kayak gitu, nah kan udah ada nomor WA kita ya. Nah, kita giring customer itu buat hubungin ke nomor WA kita. Setelah itu kan dia kan kita chat, terus kita sapa, kita salam kayak gitu kan. Terus akhirnya satu sama lain ngechat kan. Nah, dari situlah kita bangun personal branding kita, gimana caranya supaya dia tuh order sama kita. Jadi jangan lupa teman-teman cantumin nomor WA-nya juga di status sosial media kayak gitu. Nah, kita lanjut ya. Cara yang kedua adalah pasang foto atau video yang kualitasnya bagus. Jadi kalau misalkan teman-teman berjualan online nih, kita kan emang kebanyakan tuh dilihat dari hasil fotonya ya, atau videonya. Ini bagus atau enggak nih kayak gitu. Terus nanti buat customer itu jadi tertarik kayak gitu. Jadi kalau menurut aku ya, jadi teman-teman itu harus punya gambar atau foto yang benar-benar itu kualitasnya bagus. Jadi supaya si customer itu jadi tertarik sama produk yang kita jual kayak gitu. Kenapa? Supaya kita tuh harus mempersiapkan foto yang bagus, yang berkualitas, supaya kalau misalkan customer mau order di kita, terus foto yang kita jual gitu, produk yang kita jual itu fotonya ngeblur atau kurang bagus gitu, jelek. Nah, buru-buru itu customer bakalan order di kita, ngeliat juga kayaknya nggak mau deh. Jadi kita harus mempersiapkan gimana caranya supaya foto produk yang kita punya, video produk yang kita punya itu harus benar-benar bagus. Oke teman-teman. Dan yang lebih bagus lagi, kalian itu mengupload real pitch fotonya. Jadi misalkan si foto produk itu dengan kita sendiri kayak gitu. Jadi bukan si artisnya yang pakai, tapi kita sendiri loh gitu. Terus buktinya itu kita pemakainya itu hasilnya bagus atau enggak kayak gitu. Jadi supaya si customer itu tertarik apa yang kita jual, produknya itu meyakinkan si customer itu atau enggak, karena kita sendiri sudah pakai kayak gitu. Dan itu membuat si customer itu menjadi berpikiran, oh ini loh real testimoni nyata bahwa ini loh produk aslinya gitu yang kita pakai gitu. Jadi membuat si customer itu percaya kalau kita itu jualan produk yang membuat kita itu jadi lebih maksimal gitu.
Kemudian cara yang ketiga yaitu adalah kalau misalkan ada orderan dari teman-teman, chat dari customer itu kalian jadikan testimoni. Nah misalkan teman-teman ada yang order nih, tiba-tiba chat di WA. Nah teman-teman itu langsung screenshot orderan dari teman-teman yang order di teman-teman. Misalkan kayak gini, Mbak aku mau order dong skincare merek ini kayak gitu. Akhirnya setelah itu oh ya boleh Mbak dengan emot senyum kayak gitu. Nah terus setelah itu teman-teman baru deh ajak chat gitu kan. Akhirnya berujung closing. Setelah itu teman-teman screenshot. Setelah itu baru dia dibuat status kayak gitu. Nah itu membuat customer itu jadi tertarik karena apa? Oh ternyata yang kita jual itu laku gitu. Oh ternyata yang kita jual itu banyak yang order kayak gitu. Jadi nggak membuat si customer yang lain itu berpikir jualannya nggak laku kayak gitu. Kenapa? Aku sering membuat status WA banyak orderan dari teman-teman ya seperti itu. Dan alhamdulillah teman-teman yang lain pun melihat status aku, udah ada yang bilang ke aku seperti ini. Ih aku seneng deh kalau lihat Kak Diana jualan kayak gitu. Karena setiap hari ada aja gitu, dan itu jadi kepengen aku tuh ikut-ikutan pengen jualan online kayak gitu. Nah dari situlah jadi kita tuh mengumpulkan gitu customer baru gitu. Karena apa? Karena kita udah membuat si customer yang lain itu percaya, yang tadinya dia belum percaya kayak gitu kan, karena kita nggak upload kayak gitu. Nah setelah kita upload testimoni atau setelah kita upload bukti percakapan orderan, terus kita screenshot, terus kita kirim ke status WA. Nah setelah dari itu baru deh teman-teman percaya kalau kita itu jualan online dan jualan kita itu laku. Nah setelah itu bukan cuma chat orderan aja teman-teman, tapi chat testimoni. Misalkan barang sampai di tangan customer kayak gini, Kak paketnya kalau udah sampai tolong kabari aku ya kayak gitu. Kenapa seperti itu? Agar si customer yang baru yang mau order ke kita lihat status kita itu, oh ternyata yang kita jual itu sampai ke tangan customer kayak gitu. Jadi no tipu-tipu kayak gitu. Jadi kebanyakan kan customer yang pada nggak percaya kalau jualan online itu barangnya nggak dikirim tapi udah ditransfer kayak gitu. Nah jadi kalau kita itu, kalau aku nih jadi harus kabari kalau misalnya paket itu udah sampai, bahwa kita itu penjual yang amanah kayak gitu. Nah setelah itu teman-teman bisa minta testimoni pemakaian produknya. Misalkan Kak, nih bajunya bagus loh, ya dipakai sama aku, misalkan itu untuk produknya baju. Tapi kalau untuk skincare, Kak setelah pemakaian sebulan beli skincare di kakak tuh wajah aku semakin glowing loh. Setelah itu percakapannya yang di chat WA itu teman-teman boleh screenshot. Jangan sampai nggak di screenshot, sayang banget. Kalau misalnya kalian nggak di screenshot sayang banget. Karena apa? Karena itu adalah salah satu kepercayaan customer yang melihat status WA kita kayak gitu. Jadi supaya si customer baru itu percaya kalau kita itu jualannya amanah, jualannya bagus produknya dan lain-lain. Nah teman-teman bisa teman-teman lihat gimana caranya teman-teman upload screenshot testimoni dari customer. Nah ini testimoni customer, para customer aku ya, bisa diperhatiin. Nah tips yang keempat adalah kasih caption yang jelas, singkat, dan jangan panjang seperti koran. Nih jujur-jujuran aja ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman ngelihat status si penjual misalnya nih, nah terus teman-teman ngelihat banyak banget itu bacaannya, dan pasti teman-teman udah males ngelihatnya. Jadi kalau menurut aku sih ya, jadi kasih captionnya yang singkat aja, yang padat tapi jelas, yang ngena gitu, yang menarik ya. Jadi supaya si customer itu jadi tertarik dengan produk yang kita jual kayak gitu. Nah dari situ teman-teman bisa cantumin harganya berapa. Terus misalnya ya, kalau misalkan teman-teman jual skincare, nah di situ teman-teman bisa sebutkan terdiri dari apa aja sih isi skincare itu. Oke baik teman-teman. Kemudian tips yang kelima adalah jangan spam di status WA. Coba deh teman-teman, kalau misalkan teman-teman melihat status teman yang lain nih, terus statusnya itu titik sampai banyak banget.
pasti teman-teman itu udah males banget melihatnya. Nah, jadi kalau menurut aku ya teman-teman, jangan banyak banget status di story WA-nya, karena itu akan membuat jenuh customer yang mau ngeliat status kita. Jadi kalau bisa pasang statusnya itu pilih nih foto-foto yang paling bagus kayak gitu. Misalkan sehari itu minimal ada 8 atau 10 status di story WA kita. Gimana Kak solusinya supaya kita tuh misalkan temen-temen yang jualan produk baju kan itu kan banyak ya, banyak warna kayak gitu. Nah itu bisa sekali upload itu bisa 5 atau 4 kayak gitu dalam satu waktu. Nah solusinya kalau menurut aku ya, teman-teman bisa edit lagi dengan Photogirl atau pitch art yang di Canva misalkan ya. Itu teman-teman bisa dijadikan satu album, bukan satu album sih sebenarnya, satu editan kayak gitu. Jadi dalam satu foto itu yang teman-teman upload ada warna baju merah, kuning, biru, ungu kayak gitu. Jadi nggak spam status. Nah, nggak buat jenuh juga si customer yang lihat status kita. Nah, oke teman-teman, itu aja tips gimana caranya berjualan di story WhatsApp ala aku. Jadi buat teman-teman yang belum paham bisa langsung hubungi aku di WA ini ya, di bawah ini. Nah, terus jangan lupa teman-teman subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.